Shalom, jemaat terkasih. Ibadah kita pada saat ini mengambil tema Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ibadah kita pada saat ini dilayankan oleh Pendeta Emeritus Ana Johan. Jemaat terkasih, marilah kita akan awal ibadah kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 10 bait pertama dan kelima. Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang dengan setia memelihara karya ciptaannya. Nats dasar peribadahan ini dibacakan dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 11b sampai dengan 13a yang berkata demikian. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Saudara sekalian, mari kita mengambil kesempatan untuk mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, dengan hati yang terbuka, kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami, karena kami banyak kali hidup bersandar kepada diri sendiri, kekuatan sendiri, dan kurang bersandar dan mengandalkan Tuhan. Padahal firman-Mu dengan jelas mengatakan, orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami datangnya keadaan baik. Tetapi kami lebih suka bersandar kepada kekuatan sendiri, dan kami tidak mengalami kebaikan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami juga mohon pengampunan. Banyak kali kami khawatir, takut, cemas, gelisah, dan kami kurang mempercayai firman Tuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni kami, menyucikan kami, dan memberikan kepada kami roh yang teguh, dan kami terus-menerus dimampukan untuk hidup berkenan di hati Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Saudara sekalian, setiap orang yang mau bertobat meninggalkan segala dosa dan kesalahannya, Tuhan memberikan anugerahnya. Surat Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Dan kesetiaan akan bertemu, damai dan keadilan bercium-ciuman. Dari bumi akan tumbuh kesetiaan, dan keadilan menjanguk dari langit. Tuhan akan memberi kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan kan berjalan di hadapannya, dan jejak kakinya akan jadi jalan. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh duduk di sekitar firman Tuhan. Kami butuh Tuhan, butuh firman Tuhan. Beri kepada kami hati yang terbuka untuk Tuhan. Isilah hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sabda Tuhan dibacakan dari kitab Injil Matius 14 ayat ke-22 sampai dengan ke-33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka,
tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang menyimpan firman Allah dalam hatinya dan melakukannya setiap hari dengan setia. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tanggal 15 Juni 2020 malam menjelang dini hari, saya bersama dengan Yunis, anak perempuan saya, dengan kapal feri menyeberang dari pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk untuk selanjutnya melakukan perjalanan menuju Denpasar, Bali. Saudara, di kapal itu saya berkata di dalam hati saya seperti ini, kok lautnya gelap ya? Dan saya ada rasa takut. Kemudian saya berkata kepada anak saya, Nis, kok ombaknya besar ya? Kok anginnya kenceng ya? Dan sekarang kapal feri itu sepertinya digoyang-goyang, digoncang-goncang, dan perutnya mamah kayak dikocok-kocok. Saudara sekalian, anak saya hanya berkata, "Ndak ada apa-apa, Mama tenang saja." Saudara sekalian, terus terang di dalam diri saya ada rasa cemas dan tidak tenang. Kemudian anak saya berkata seperti ini, "Mah, ini sudah ada kantong kresek. Kalau memang perutnya mama tidak enak, nanti ada apa-apa, sudah siap kantong kresek." Saudara sekalian, rupa-rupanya rasa cemas, takut, khawatir, tidak tenang itu lebih berbahaya, lebih menakutkan daripada gelapnya malam, kencangnya angin, dan besarnya ombak. Seorang pendeta yang bernama Billy Graham mengatakan demikian, kekhawatiran dan ketakutan adalah seperti anak harimau. Semakin kamu memberinya makanan, semakin mereka menjadi kuat. Jangan pelihara kekhawatiran dalam pikiranmu, karena akan menggerogoti kekuatanmu. Kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang, artinya menyebabkan depresi.
Tetapi perkatakanlah perkataan-perkataan yang positif dan buanglah kekhawatiran dalam pikiranmu. Rupanya ini yang dilakukan oleh anak saya. Tidak ada apa-apa, Mama tenang saja. Tidak usah khawatir ataupun takut. Sebentar lagi kan ya nyampe. Tenang saja. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dan apa yang saya lakukan? Ketika khawatir, cemas, semua itu tidak menghilangkan gelapnya malam, kencangnya angin, besarnya ombak. Dan yang saya lakukan adalah berdoa. Mohon pemeliharaan Allah sampai di seberang dengan selamat. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kisah di Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Para murid Tuhan Yesus yang pertama, mereka baru saja selesai melakukan pelayanan. Pelayanan apa? Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang sampai kenyang dan murid-murid ambil bagian di dalam pekerjaan itu. Yang kedua, mereka memenuhi perintah Tuhan Yesus, taat menyeberang ke Genesaret. Dan Tuhan Yesus tidak ikut serta di dalam penyeberangan itu. Yang ketiga, perahu sudah ada di tengah lautan. Rupa-rupanya sudah 5 kilometer lepas pantai dan hari sudah malam. Yang keempat, saudara sekalian, perahu itu diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, angin yang datang dari depan perahu. Jadi mereka mendayung sekuat tenaga supaya perahu itu maju ke depan. Tetapi perahu itu tidak juga maju ke depan, tetapi sangat baik. Murid-murid ini tidak membelokkan perahu menuju ke belakang. Tidak, tetapi mereka berusaha sekuat tenaga untuk tetap taat kepada perintah Tuhan menuju ke Genesaret. Bapak Ibu, beberapa badai di dalam hidup ini timbul karena ketidaktaatan manusia. Seperti Yunus, Tuhan perintahkan dia, pergilah ke Niniwe. Tapi dia pergi ke Tarsus, saudara sekalian. Dan akhirnya terjadi badai goncangan kapal yang begitu hebat. Dan Yunus pun harus masuk ke perut ikan. Tetapi badai di dalam Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33 ini muncul justru karena murid-murid mentaati perintah Tuhan Yesus. Murid Kristus setia di dalam pelayanan, mentaati perintah Tuhan, tidak dijamin hidup tanpa gelombang, tanpa badai ataupun angin sakal. Saudara sekalian, selama hidup di dalam dunia ini, kita yang namanya anak Tuhan tidak akan lepas dari yang disebut angin menderu, ombak yang bergelora, kesulitan hidup yang membuat kita tidak mampu lagi memahami kehadiran Tuhan. Seperti yang dialami oleh murid-murid, Tuhan hadir, tetapi murid-murid berkata, itu hantu. Mereka tidak memahami kehadiran Allah. Bapak Ibu, mulai tanggal 22 Maret tahun 2020, saya ingat persis gereja sudah tidak lagi melakukan ibadah tatap muka, tetapi ibadah online, saudara sekalian, karena ada pandemi corona. Banyak orang takut
walaupun saya pernah mendengar dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, beliau berkata begini, pandemi ini biasa saja, seperti orang terserang penyakit flu. Kenapa kita takut? Itu kan biasa saja. Saudara sekalian, apakah pakar ini mengecilkan pandemi COVID? Saya terus terang tidak tahu. Tetapi yang jelas masyarakat takut. Dan mereka, saudara sekalian, mengalami banyak hal yang membuat mereka itu cemas, khawatir, dan terus terang juga efeknya sampai ke bidang ekonomi. Ada saudara-saudara karena COVID-19 ini mereka di PHK, saudara kalian, sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan. Bahkan ada yang berkata sudah 5 bulan ini tidak ada pemasukan keuangan sama sekali, padahal setiap hari harus makan. Ada anggota jemaat yang berkata, Bu, aku masih tetap kerja, tetapi hanya dibayar separuh harga saja, gaji separuh saja. Tapi saya ya juga belajar bersyukur. Saudara sekalian, ada jemaat yang punya usaha membuka toko jahit pakaian pesta. Tetapi dia berkata juga kepada saya, Bu, masa pandemi ini hampir tidak ada orang yang jadi kemanten. Pesta tidak ada, Bu. Jadi kami usaha membuat masker dan kami jajakan secara online. Kami tidak mau karyawan kami PHK, tapi kami berusaha mempertahankan mereka. Tetapi ya itu yang kami kerjakan. Tapi juga ada anggota jemaat berkata seperti ini, saudara sekalian. Wah Bu, usaha kami itu begitu luar biasa, sampai ngelembur-ngelembur, membuat baju yang kayak astronot. Apa itu namanya ya? Kayak astronot, dipasrai untuk membuat itu. Kemudian masker, kami diberkati oleh Tuhan, kata dia. Nah, ada juga jemaat yang berkata seperti ini, usaha kami masih jalan kok Bu, tapi 10% jalannya. Ya, dulu 100%, bahkan lebih. Sekarang tinggal 10%. Bapak Ibu, saya tidak tahu usaha Bapak Ibu seperti apa. Apakah macet, berhenti total, dan mengalami juga ketakutan, kekhawatiran, stres? Wah, kalau itu terjadi, murid-murid telah mengalami datangnya angin sakal yang menerjang perahu mereka, dan perahu itu diombang-ambingkan begitu rupa. Yang menjadi pertanyaan, ketika semua ini terjadi, termasuk COVID-19, dan itu menimpa kehidupan kita, juga di berbagai bidang yang sekarang ini ada pada kita, apakah Yesus Kristus sengaja membiarkan murid-murid, membiarkan kita sendirian bergumul di dalam kesulitan? Ataukah dia sengaja sibuk menikmati persekutuan dengan Bapanya? Tidak, saudara kalian, tidak. Yesus Kristus peduli kepada para murid dan juga kepada kita. Dia mendatangi murid-murid dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara kalian, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu, Bu Ana enggak bisa nyetir mobil. Yang bisa nyetir Pak Andrew Johan, suami saya.
Kadang dia jalannya kenceng. Terus saya berkata, "Pak, aku takut loh. Yang banter-banter begini, aku takut." "Papa rodok pelan sedikit." "Sudahlah, tenang. Kalau mama pegang kendali, mama akan tenang. Sekarang papa yang pegang kendali. Papa tenang. Dan papa mau mama juga tenang. Nggak usah takut. Ada kendali. Papa pegang kendali." Tuhan Yesus pegang kendali, saudara kalian. Dan beliau berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara sekalian, perkataan "aku ini" itu memakai kata ego emi. Tenanglah, ego emi, jangan takut. Apa artinya ego emi? Aku pemilik kehidupan. Aku pemilik dan penguasa alam semesta ini. Aku pegang kendali. Aku datang, aku mau bersedia menolong kamu. Wah, saudara sekalian, aku datang bukan sebagai hantu, melainkan sebagai Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Ego emi adalah pernyataan janji ilahi akan kehadirannya senantiasa dalam hidup kita, para muridnya. Bapak Ibu, seorang yang bernama G. Campbell, beliau berkata begini, ketika kesulitan datang menimpa hidup kita, kita harus ingat bahwa Tuhan dekat dengan kita, meskipun rasanya Dia tidak hadir. Yesus memperhatikan kita, walaupun sepertinya Dia tidak melihat. Dia Tuhan terus bekerja, sekalipun tampaknya Dia diam. Itu harus kita ingat. Bapak Ibu, murid-murid ini menerima tantangan. Tantangan apa? Tantangan untuk mengenal Yesus Kristus sebagaimana Dia ada. Jadi sebenarnya yang menjadi tantangan di dalam hidup ini bukan COVID, bukan, saudara. Tetapi yang menjadi tantangan ketika kita takut, khawatir, cemas, apakah kita mengenal Dia, Tuhan, pemilik kehidupan, pemilik dan penguasa alam semesta ini, dan Dia pegang kendali atas hidup manusia, dan Dia mau turun tangan menolong kita. Kita mengenal Dia apa enggak? Kalau benar kita mengenal Dia, semestinya tidak ada yang perlu ditakuti di dalam hidup ini. Oh, mosok Bu Ana kok enggak takut sama corona? Memang saudara sekalian, ada sebagian orang berkata, itu bukan pandemi, itu konspirasi katanya. Bapak Ibu, tetapi kalau kita memperhatikan, orang kena COVID mati yo, mati beneran tuh. Mati beneran. Saudara sekalian, apakah ini konspirasi? Saya tidak tahu. Tetapi yang jelas Bapak Ibu, kita juga perlu untuk waspada. Jangan sampai hati kita ini dikuasai oleh ketakutan, oleh kekhawatiran, oleh kecemasan, bahkan stres. Jangan. Petrus menanggapi tantangan Tuhan
Datanglah, aku ini, jangan takut. Langsung Petrus berkata, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Garis bawahi perkataan berjalan di atas air. Kalau memang Engkau adalah Tuhan yang hidup dan bukan hantu, Tuhan yang hidup yang peduli kepada kami, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Bukan berenang, tapi berjalan di atas air. Ini permohonan Petrus. Dan permohonan Petrus ini diperkenan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, datanglah, datanglah. Saudara kalian, Petrus pun mengeluarkan kakinya dari perahu itu. Dan dia mulai berjalan di atas air. Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya karena tiupan angin dan Petrus bimbang, maka dia tenggelam dan dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan pun mengulurkan tangan dan menolong Petrus. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat permohonan Petrus, itu memang permohonan yang tidak masuk akal, tidak nalar. Yang nalar, Tuhan, biarlah aku datang kepadamu dengan berenang. Tetapi Petrus berkata, biarlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Satu permintaan yang impossible, tidak masuk akal, mustahil. Tetapi Tuhan berkenan atas permohonan Petrus. Bapak Ibu, di masa pandemi ini kita boleh kok minta perkara-perkara yang nampaknya tidak masuk akal. Boleh. Tetapi yang diharap daripada kita, kalau sudah memohon kepada Tuhan, ya jangan bimbang. Ya jangan ragu. Ya jangan was-was. Ya jangan tidak percaya. Tetapi percayalah dan percayakanlah dirimu kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita memohon sesuatu kepada Allah, hendaknya kita belajar untuk memandang Yesus dengan iman. Menurut pendeta Andar Ismail di dalam buku Selamat Bergumul, hamba Tuhan ini berkata, iman itu intim. Ketika kita memohon sesuatu kepada Tuhan, pandanglah Yesus dengan membangun relasi yang intim dengan Dia. Percaya kepada firman-Nya dan jangan sekali-kali bimbang atau kurang percaya, tetapi percayalah kepada Dia. Bapak Ibu, Tuhan mau melatih murid-muridnya untuk mengenal Dia sebagaimana Dia ada. Ketika kesulitan datang, masalah datang, belajarlah untuk berkata seperti Petrus, kalau memang engkau, biarlah aku datang kepadamu. Berdoa, saudara sekalian. Sekali lagi, berdoa dan berdoa, mengerti kehendak Allah lebih baik dan mengenal Dia sebagaimana Dia ada.
akhirnya di dalam ayat 32 mengatakan, sungguh engkau anak Allah dan kita menyembahnya. Itulah goal yang Tuhan mau atas hidup kita, anak-anaknya. Di dalam kesulitan kita belajar untuk mengenal Dia. Bapak Ibu, saudara sekalian, apakah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juga manusia? Yesus Kristus Allah sejati, tetapi jangan lupa Dia juga manusia sejati. Di dalam kemanusiaannya Yesus Kristus juga mengalami tantangan. Di dalam perikop kita, saudara, apakah tantangan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, yaitu Dia mendapat kabar dari murid Yohanes Pembaptis bahwa Yohanes Pembaptis telah dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Pertanyaannya, saudara sekalian, Yesus Kristus manusia sejati. Saya percaya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah mendengar itu, Alkitab mengatakan Dia menyingkir, meninggalkan daerah Herodes dan pergi ke satu tempat. Menyingkir, saudara. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, saudara sekalian, setelah memberi makan 5.000 orang kenyang, banyak orang memaksa Tuhan Yesus menjadi raja dunia. Itu tantangan. Padahal Tuhan tahu, aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk menjadi raja dunia, tapi menjadi raja kerajaan surga. Saudara, Yesus pun segera menyingkir, menyuruh orang banyak pergi, dan Dia pergi untuk berdoa. Apalagi yang dihadapi oleh Yesus Kristus? Dia takut kalau murid-murid ini terpengaruh oleh ajaan orang banyak yang mau menjadikan Yesus raja. Saudara kalian, karena murid-murid pun juga punya ambisi. Kalau Yesus jadi raja, wah, kami menjadi orang yang terhormat. Dan Tuhan tidak mau murid-murid ini terkontaminasi oleh kehendak orang banyak. Maka murid-murid diperintahkan dengan paksa, cepatlah menyeberang menuju ke Genesaret. Saudara, ini tantangan, ujian-ujian yang dialami oleh Yesus Kristus yang manusia sejati, bukan hanya Allah sejati, tetapi manusia sejati. Yang dilakukan oleh Yesus apa, saudara, menghadapi tantangan? Berdoa. Dia pergi ke bukit dan Dia berdoa. Berdoa mulai jam berapa? Dia memerintahkan murid-murid itu pergi menyeberang. Itu kira-kira jam 6 sore. Dan Yesus baru turun menjumpai murid-murid itu kira-kira jam 3 pagi. Lebih kurang 9 jam Dia bersekutu dengan Bapanya. Doa, saudara kalian. Petrus memohon sesuatu untuk hal yang nampaknya mustahil dan Tuhan izinkan. Kesulitan datang, nomor 1, tenang. Sadarilah kita punya Tuhan yang peduli. Mau turun tangan menolong kita. Dia adalah Allah yang punya hati. Yang kedua, yang ketiga, saudara sekalian, mari kita belajar memohon kepada Tuhan. Dan permohonan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan ketika kita memohon, jangan bimbang. Biarlah goal yang Tuhan mau atas hidup kita itu terjadi. Benar, Dia adalah anak Allah. Dan kami mau menyembah Dia. Saudara sekalian,
pengenalan akan Tuhan bertumbuh bukan dalam situasi aman, berkecukupan, melainkan saat berada dalam ancaman dan tantangan yang berat. Terus terang, Tuhan tidak butuh orang yang ikut-ikutan, tetapi Dia menghendaki orang yang mau belajar mengenal Dia dan mentaatinya. Apakah kita termasuk orang itu? Apakah kita hanya orang yang ikut-ikutan saja? Tetapi kita terus mau belajar mengenal Dia dan mentaatinya. Sekali lagi saya garis bawahi, pengenalan akan Tuhan bertumbuh bukan dalam situasi aman, berkecukupan, melainkan saat berada dalam ancaman dan tantangan. Tuhan mau kita punya pundak iman yang kuat dan dimampukan untuk memikul salib kita setiap hari. Dan untuk itu ada tantangan, ada kesulitan. Tidak perlu takut, karena Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Mari kita berdoa. Tariklah kami mendekat kepadamu. Biar kehidupan spiritualitas kami terus maju di dalam Tuhan. Iman kami ngoyot berakar di dalam kebenaran firman-Mu. Hubungan kami dengan Tuhan intim, mesra. Kami bukan hanya minta terus kepada Tuhan, tetapi kami belajar mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tingkatkanlah terus kehidupan spiritualitas kami, pengenalan kami kepada Tuhan, supaya kami hidup semakin berkenan di hati Tuhan dan tidak gampang untuk takut, khawatir, cemas, gelisah, stres. Tidak. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang mengasihi, sudah memberikan dirinya untuk kami. Pasti hidup kami dipelihara. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Allah yang terkasih, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, kita akan bersama-sama menaikkan doa umat, doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, dengan sehati kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit. Condongkanlah hati mereka kepada Tuhan, biar mereka belajar mengerti jalan-jalan-Mu, kehendak-Mu, membangun satu relasi yang mesra dengan Tuhan. Tingkatkan terus Tuhan
pengenalan mereka kepadamu. Dan mereka juga boleh berkata seperti para murid, Engkau, Yesus, adalah anak Allah dan kami menyembah Dia. Tuhan berkati juga majelis jemaat dan badan-badan pelayanan jemaat GKI Taman Mojopahit. Engkau terus memberkati mereka dengan hati yang semakin mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaanmu, mengasihi orang-orang yang dipercayakan kepada mereka untuk digembalakan. Tambahkan kemampuan hikmat bijaksana untuk menggembalakan domba dan anak domba Tuhan. Ya Tuhan, karuniakan kesehatan, cukupkan apa yang dibutuhkan. Demikian juga kami berdoa untuk anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Mojopahit yang sekarang sudah dalam usia lanjut. Biar mereka merasa Tuhan tidak meninggalkan mereka, tapi juga memberkati mereka. Pakai mereka untuk berdoa bagi generasi muda dan urapi mereka di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, karuniakan juga kesehatan. Kami berdoa juga untuk anggota jemaat yang saat ini terpapar virus corona dan mengalami kelemahan tubuh. Mohon belas kasihan Tuhan, jamahlah, berkatilah, berikan kepada mereka pertolongan dan angkat segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam hati mereka, dan biar damai sejahtera Allah mengiring hidup mereka. Dan secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah Kota Semarang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah pusat. Kami tetap mohon belas kasihan Tuhan. Berikan penyertaan-Mu kepada para petinggi negara kami. Karuniakan kepada mereka hati takut kepada Tuhan, terus ke depan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Tuhan tolong Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus Tuhan, berikan keamanan atas bangsa dan negara ini. Untuk orang-orang yang sengaja mau mengacau atau suka nyinyir, Tuhan juga memberikan belas kasihan kepada mereka. Beri kepada mereka pula hati yang bertobat. Terima kasih, kami menyerahkan jemaat Tuhan secara keseluruhan, anak-anak-Mu, berikanlah Tuhan pemeliharaan atas mereka dan mereka merasakan kasih sayang Allah di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati mereka dan mereka juga merasa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebagai dasar persembahan kita terambil dari Bilangan 18 ayat 29 yang berkata, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik diantaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Persembahan dapat diserahkan melalui tayangan berikut ini. Terima kasih.
Tuhan memberkati kita semua. Tenanglah kini hatiku, karena Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Umat Allah yang terkasih, jalanilah setiap langkah kehidupanmu dengan penuh keyakinan bahwa Allah senantiasa beserta kita, dan biarlah dengan hati yang tenang kita hidup sebagai saksi-saksi Kristus dimanapun kita ditempatkan. Oleh sebab itu, sambutlah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.